Tentunya kalau ngomong benefit itu nggak jauh dari profit ya. Oh ya, tentu kalau nggak ada untung, ngapain kita jualan gitu kan? Kita bukan sedang gotong royong. Suka menikmati yang manis-manis, manis-manis ya? Gurih-gurih ada? Gurih-gurih. Nyoy-nyoy? Iya. Nyoy. Iya. Jadi saya kebayangnya kemana-mana nih. Ini dimasaknya dijemur atau di oven? Oh, di oven. Maksudnya sebelum proses. Bisa juga di packing satuan kalau yang pengen pengajian atau ada acara-acara di rumah untuk suguhan. Ya. Raos prosro, abon gulung istimewa, oleh-oleh istimewa Purwakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Topur Ekonomi Digital Berbasis Lingkungan, e-commerce dari desa untuk Indonesia. Oke, hari ini kita ada UMKM bentuknya kuliner ya. Kuliner yang bisa buat oleh-oleh juga, yang suka menikmati yang manis-manis ya. Gurih-gurih ada? Gurih-gurih. Nyoy-nyoy? Iya. Nyoy. Iya, nyoy-nyoy. Oke. Boleh diperkenalkan dulu, Mas? Oke. Assalamualaikum, perkenalkan saya Mujada, owner dari Nusa Indah Cake and Cookies, produsen kue rumahan yang beralamat di Gang Nusa Indah 4, nomor 56, Koncara, Nagri Kaler, Purwakarta. Oke, baik. Brandnya juga kearifan lokal berdasarkan nama gangnya ya? Iya, betul. Ya. Mengabadikan nama gang. Oh iya, betul. Luar biasa. Mas Mujada ya? Iya. Ya. Ada berapa jenis produk dari cake roti ini? Oh, sebenarnya kita itu awalnya itu produsen kue-kue kering yang berproduksi temporer ya, tiap lebaran aja bikin kue-kue kering. Setelah punya produk Raos Prosro, tepatnya di awal 2020, kita continue produksi tiap hari. Oke, baik. Kalau yang lagi nonton kita tuh flash roll-nya mana gitu, ditunjuk-tunjukin aja di bawah. Ini. Jadi ada, kita kasih tunjuk dulu. Ini ada flash roll. Kalau saya awalnya masih agak sulit untuk menyebutkan, tapi setelah makan flash roll udah biasa. Nanti kita akan coba. Ada berapa jenis gitu Pak, dari roti, kue, cookies yang Bapak punya? Oke. Jadi Bapak sekarang saya nggak konsisten ya nyebutnya. Nggak apa-apa ya? Oke. Untuk produk kita sendiri sih kebanyakan itu kue-kue lebaran. Ya. Cuman setelah kita berpikir pengen menghasilkan produk setiap hari, mencari-cari produk, akhirnya tidak sengaja kita ketemu frost roll ini. Oh, begitu. Jadi nggak sengaja, tapi buah karya. Ya. Jadi kalau boleh cerita sejarahnya itu akhir tahun 2019 itu ada salah seorang kawan tuh orang Solo. Ya. Jadi beliau itu menjanjikan kita oleh-oleh produk yang lagi viral di Solo, yaitu Solo Frost Roll. Solo Frost Roll. Ya, dan ternyata beliau berhalangan tidak jadi membawakan oleh-oleh. Iya. Karena penasaran kan, istri saya akhirnya googling resep. Iya. Dicobalah, dibikin gitu kan. Setelah dibikin, yang namanya emak-emak kan biasa update status di WA. Ternyata ada yang kepo, pesen gitu kan. Begitu pesen katanya, teh rasanya enak nih, kayak kue-kue produk Bandung. Iya. Langsung jadi reseller dia yang ngejualin. Mulai di situ saya pikir, oh kok kayaknya ini menarik gitu kan. Terus ketika saya bawa buat oleh-oleh juga di keluarga itu kan, ternyata ini bisa dinikmatin dari cucunya, anaknya sampai ke kakeknya, masuk ke semua usia. Luar biasa. Makanya pas 2020 itu saya sengaja menggali ilmu tentang kuliner itu, dengan salah satunya cukup ikut workshop, ikut kursus itu, memperdalam itu, gabung dengan UMKM. Oke. Awalnya dapat menu flash roll ini itu gagal dapat oleh-oleh Solo. Iya. Akhirnya bisa bikin sendiri untuk oleh-oleh. Penasaran banget ya. Karena di sana begitu terkenal produk ini. Tapi kita bikin
versi Sunda ya. Kalau Versi Sundanya. kita kan juga udah mencoba yang produk Iya. Solo itu rasanya cenderung manis. Kalau kita udah menyesuaikan dengan lidah di sini, jadi nggak terlalu manis, cocok untuk lidah Sunda. Khas Sunda karena rawos, Iya. floss, roll. Luar biasa. Itu membuktikan bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, atau kegagalan adalah oleh-oleh yang tertunda. Bisa. Bisa gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan mengenai struktur bisnisnya nih. Ya. Kan berjualan roti ini ya, Ya. roti rawos, floss roll dan yang lainnya, itu benefitnya apa? Pasti ada dong. benefit buat kita dari ya. Oke. dari penjual. Oke. Tentunya kalau ngomong benefit itu nggak jauh dari profit ya. Oh iya, tentu kalau nggak harus ada itu. untung, ngapain kita jualan gitu kan? Kita bukan sedang gotong royong. Selain itu juga kita bisa membantu perputaran perekonomian di pasar ya. Karena kan tiap hari kita juga belanja ya ke pasar gitu kan. Otomatis kan perekonomian jalan gitu ya, baik. terbantu. Kemudian kita bisa jadi salah satu pintu rezeki buat orang lain, misalnya reseller kita, langganan ojek kita. Terus visi pribadi kita, kita pengen punya produk khas Purwakarta yang bisa jadi oleh-oleh khas Purwakarta itu tercapai. Iya. Apa Karena itu? sebagian besar kan memang bersengaja beli produk kita untuk oleh-oleh. Oke. Misalnya mau pulang kampung, kemarin itu sempat ada yang ke Makassar itu pesen satu dus besar itu buat oleh-oleh di Makassar. Ada yang dinas ke Rio bawa oleh-oleh juga gitu. Ada yang dinas dari kantor salah satu instansi negeri kemarin tuh beberapa kali memang order untuk dinas luar buat cenderamata oleh-oleh gitu. Menarik ya ceritanya, mantep. Jadi saya menggambarkan ini adalah pembalasan oleh-oleh. Dendam yang positif. Dendam yang positif gitu. Nggak dapat oleh-oleh Solo, kami buat oleh-oleh. Mas Mujada langsung bikin oleh-oleh Purwakarta gitu. Membuktikan bahwa Rawos Floss Roll ini produknya dari Mas Mujada ini bisa menyerap tenaga kerja ya. Tadi bahwa UMKM itu bisa menyerap tenaga kerja, membuka peluang-peluang yang positif, menghasilkan profit. Itu tadi resellernya, kurirnya yang mengantar produknya, dan juga ikut serta dalam perputaran ekonomi karena produk yang dibeli itu lokal ya, yang dibeli lokal semuanya, nggak impor kan? Enggak. Iya, nggak impor, sampai dusnya nggak impor kan? Rumah kemasan. Rumah kemasan Purwakarta. Baik, terima kasih untuk Rumah Kemasan Purwakarta yang sudah memfasilitasi kita untuk talk show hari ini dengan Rawos Floss Roll. Oke. Juga tadi itu sudah diceritakan tentang solusinya bagaimana oleh-oleh Purwakarta ini produknya yang bisa dinikmati oleh semua usia. Iya. Dari cucunya, anaknya, kakeknya, tetangganya kalau mau jadi reseller boleh ya. Silakan. Gitu. Lalu kemudahannya bagaimana nih untuk mendapatkan Rawos Floss Roll ini? Itu boleh cerita? Sangat mudah sekali sih karena kita memang basicnya jualannya online ya kan. Ya. Jadi sambil mager gitu, tinggal ketik-ketik, pesen datang aja gitu. Jadi sudah tidak usah repot lagi. Sekarang online dan terintegrasi dengan Topur, sudah bisa order ya. Dan jangan lupa download Topur di Play Store. Juga follow Instagram kami ig.topur. Jangan lupa siaran langsung, siaran ulangnya bisa dilihat di channel YouTube Topur, TOPUR. Jangan lupa like, comment, and jajan. Jajan Floss Roll ya, sehat. Ini untuk distribusinya berarti bisa ke seluruh Indonesia. Hanya terjangkau oleh kurir yang 1 hari. Karena kita expire cuma 3 hari. Jadi kalau tidak ada yang 1 hari kita nggak berani. Oh, nggak pakai pengawet? Enggak. Oke, karena memang tidak menggunakan bahan pengawet, jadi harusnya memang jarak tempuhnya 1 hari ya, maksimal. Ini proses produksinya bagaimana, kalau boleh tahu? Proses produksi itu kira-kira kurang lebih memakan waktu total 4 jam ya. 4 jam? Mulai dari mixing,
ngembang terus packing. Yang lama itu saat proses mengembang itu. Ragi mengembang. Jadi kan dari pipih sampai mengembang kuenya itu yang agak lama. Perlu waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Tergantung cuaca. Iya. Kalau ketika cuaca hujan itu kita agak susah. Ketika cuaca normal gini cepet. Paling kita bantu bisa di bawah sinar matahari atau di lampu gitu. Pakai lampu, di bawah lampu itu anget kan, jadi lebih cepat mengembang raginya. Jadi saya kebayangnya kemana-mana nih. Ini dimasaknya dijemur atau di oven? Oh, di oven. Maksudnya sebelum proses di oven itu kan nunggu mengembang dulu ya. Oh, jadi proses adonan didiamkan, mengembang. Oke. Baru di oven, baru dipotong-potong, kasih topping abon. Oke, baik. Jadi saya tahu prosesnya fresh di oven, lalu dikonsumsi oleh customer, begitu ya hari itu juga. Makanya nggak boleh lebih dari 3 hari karena tidak ada bahan pengawet. Sebenarnya sih aman sampai 4 hari, kita udah trial ya nyoba di ini. Cuman kita recommended lebih aman 3 hari. 3 hari. Tapi rata-rata langsung habis sih. Kalau yang ngasih tes itu langsung habis. Bener. Nggak nahan. Nggak nahan. Aduh, kamu ada di sini aku nggak nahan. Aku bongkar nih. Langsung di unboxing aja ya. Gitu. Saya juga pengen unboxing dari tadi. Ya silakan aja langsung dicobain, dibuka. Dari jam 12 tadi, tapi kan belum waktunya talk show. Oke. Dan sambil saya buka sedikit-sedikit ya. Iya, harus. Nanti ngejerit lagi. Yang nonton maksudnya ngejerit. Kalau untuk dibawa kemana-mana ini juga efektif ya. Terus nggak tumpah gitu kan. Kemasannya juga ya bikin di rumah kemasan. Jaminlah rumah kemasan. Iya. Ini kemasannya identik, ada tulisan Raos, ada logonya, juga ada gambar produk di dalamnya sama ya seperti itu ya. Biar lebih yakin kita buka. Ini passwordnya apa ya? Oh, ini PRT-nya aja dibaca. PRT-nya dibaca. Ini masih baru ya, artinya masih baru. Tadi belum saya buka. Aduh, ini. Oke. Tara. Ada varian rasa yang abon ayam original, ada abon ayam pedas gitu. Jadi ayamnya makan cabai dulu, baru jadi abon. Enggak ya? Wow, wangi coy. ini jauh kan? Nggak kelihatan kan? Ya. Ini artinya harus beli biar tahu. Ada surprise juga Kang. Kalau yang nemu seperti ini berarti pembeli berhak mendapatkan voucher. Wow. Kalau yang ada seperti itu. Saya dapat voucher semua nggak? Buat giveaway. Jadi ada voucher di dalamnya. Aduh, luar biasa. Ini nggak kelihatan kan? Makanya beli dulu biar kelihatan. Jangan lupa. Nah, kalau ini vouchernya berlaku sampai dengan periodenya ada tertera di sini ya? Ada, kalau ada yang tertera di sini. 1 bulan sih biasanya. Ini di masa bulan ini aja atau beberapa periode nih? Ini baru launching bulan September ya, karena sebelumnya sih belum. Ini jadi strategi marketing saya. Sebelumnya kan saya pakai metode biarlah orang yang ngomong. Saya memang lihat teman-teman di Facebook, di IG yang potensial postingannya rame, saya kirim testimoni gitu kan. Jadi secara nggak langsung ngasih feedback ke kita juga. Terus kita voucher. Voucher ini untuk mengikat, jadi supaya pelanggan itu loyal ke kita gitu kan. Kan ini nggak bisa diuangin, otomatis harus dibelanjakan lagi kan. Selanjutnya juga ada voucher bagi yang mengirimkan testimoni berupa foto maupun video. Untuk yang testimoni berupa foto itu vouchernya 25.000, yang testimoni berupa video itu 50.000. Jadi silahkan untuk pembeli Raos Prosro kirim testimoni, upload di Instagram, lalu tag Jual Kue Purwakarta. Instagramnya apa? Nanti biar Jual Kue Purwakarta. Bisa follow juga Instagramnya, Jual Kue Purwakarta. Ada Instagramnya, Flosroll di depan. Jangan lupa ya untuk follow juga Instagramnya Flosroll di jual.kue.purwakarta.
dan ada websitenya juga. Wah, luar biasa. www.nusaindah.shop dan ada frost rollnya di dalam. Saya udah tergoda terus deh, wangi abonnya. Ini yang abon rasa apa nih? Ayam pedas. Pedas. Wow, dan bikin adem dapat voucher. Terima kasih frost roll. Ini boleh dicobain sekarang? Silahkan Kang. Masih ada pertanyaan tapi nyoba dulu. Pada mau ya? Ini ada nih. Kalau saya mau ngaplos aja, ada orang-orang di sini pada mau, tapi kita dulu aja. Ya, cobain. Bismillah. Ini tuh empuk ya? Iya, empuk karena fresh kan. Oh, karena fresh. Iya. Memang yang disarankan adalah beli, dijualnya memang langsung ya, fresh di oven. Iya. Proses hari ini, produksi hari ini, terjual hari ini. Makanya kita kalau ketika produksi itu nggak dilebihin banyak. Iya. Karena takutnya kan apa? Jadi keras kan kalau kue itu, kendalanya ketika ke angin-angin. Iya. Itu jadi agak mengeras gitu ya. Nggak selembut itu teksturnya. Dan ini abonnya abon ayam. Nggak rugi gitu, banyak banget. Memang udah segini ya? Udah segitu takarannya. Ini banyak, coy, banyak sekali. Kalau salah satu pelanggan kita tuh nyebutnya abonnya semena-mena kan. Abonnya semena-mena ini. Karena di branding produk lain katanya kita lebih banyak, lebih berlimpah abonnya. Abonnya jabrik, coy. Kalau nungguin saya makan ini bisa lama. Ini untuk acara-acara seperti apa biasanya selain buat oleh-oleh? Rekomendasinya gitu kan? Kalau misalkan saya lagi plesiran nih, lagi iya. Seperti ini nih contohnya, boleh dipegang ya? Boleh. Ini tadinya kita memang nggak jual seperti ini, karena ada salah satu pelanggan kita yang loyal, karena anaknya tuh hampir tiap hari maunya ini. Ketika ngumpul keluarga itu pengen dibikinin semacam tumpeng. Jadi kayaknya kebayang saya itu keluarganya pesta prosrol gitu ya. Jadi kita bikin yang gede itu, kita hias-hias. Kemudian ini kayak gini biasanya untuk seserahan, untuk yang lagi lamaran atau nikahan seperti ini, atau untuk kado. Ada juga kan kemarin tuh ngasih ke orang tuanya pengen dihias-hias, atau dikombinasi dengan produk lain seperti pai buah atau yang lainnya bisa. Jadi bisa custom lah, nggak melulu kemasannya seperti ini. Bisa juga di packing satuan kalau yang pengen pengajian atau ada acara-acara di rumah untuk suguhan. Cuman kalau yang satuan itu ada minimal ordernya sih, nggak bisa cuman pesen 2 biji gitu. 2 biji itu maksudnya 2 potong gitu. Oh, jadi minimal paket ya? 20 minimal potong 20 kalau potong. yang satuan. Oke, baik. Jadi bisa untuk seserahan, diserahin semua, pengajian, terus untuk mau menyatakan cinta, agen-agen jomblo dimanapun kalian berada, jajan frost roll. Nyatakan cintamu dengan frost roll. Ini ada yang panjang ya? Iya, itu yang kemasan besar. Jadi solusi kalau yang keluarganya anggotanya banyak, beli yang gede. Benar. Bisa mix lagi, bisa campur. Bisa campur original sama pedes gitu. Original dan pedas. Iya. Gitu. Terus kalau misalkan yang ini apa? Ya, ini produk baru juga sih, produk kita, roti Korea. Kita kasih nama Kokoreaan. Kokoreaan. Ya. Jadi Sunda banget ya bagi kita yang ada di Jawa Barat, nyebutinnya tuh enak gitu. Kokoreaan ya. Korea ala Sunda. Lagi-lagi itu juga nggak sengaja nemu. Nggak sengaja? Nggak sengaja. Karyanya nggak sengaja semua, tapi enak. Awalnya kan kita kesulitan nyari salah satu bahan bakunya kan. Ketika nggak ada, pesanan udah numpuk kan harus diganti. Supaya nggak dikomplain sama pelanggan, ya udahlah kita kasih nama Kokoreaan aja kan. Bukan original roti Korea, ini mah Kokoreaan ala Nusa Indah gitu. Bisa ngeles. Bener, seperti saya lagi Kokoreaan. Kokoreaan. Karena ini ada bentuknya, saya buka aja. Oke. Kalau yang kita kenal itu adalah garlic cream cheese.
Iya. Street foodnya Korea. Iya. Di Purwakarta ada Kokoreaan. Jadi situ yang pengen Kokoreaan jajannya di Rawas ya, Iya. Floss Roll. Nusa Indah. Nusa Indah. Nah, ini juga saya cobain ya. Iya, silahkan. Biasa aja dong liatin. Ini krunya tuh kayaknya sangar ngeliatinnya tuh. Tenang, masih ada. Tenang, masih ada katanya. Oke. Lumer di mulut saya. Dan kalau mau tahu jajan dulu ya. Jangan lupa download Topuri Play Store untuk order Floss Roll Nusa Indah. Gimana Kang rasanya? Saya takut berlebihan ngobrolnya. Enak. Dan lagi memang rotinya ya sama empuknya dengan yang ini. Iya, sebenarnya sih sama ya. Kalau bahan-bahan kue itu bahan dasarnya kan sama ya. Cuman divariasi topping. Karena bahannya sama, yang bikinnya sama, empuknya sama. Yang beda adalah rasanya. Kalau yang ini ada abonnya, ini ada cream cheese-nya, ada garlicnya, sama topping apa di atasnya? Keju sama bitter selly. Oh, keju sama bitter selly. Iya. Siapa itu bitter selly? Enak ya, wangi. Itu yang bikin ada wangi-wanginya juga gitu. Iya. Harum khasnya kan itu, makanya agak susah nyari bitter selly itu. Tidak semua swalayan menjual. Oh, begitu. Hanya swalayan tertentu ada. Ketika ada pun langsung kita beli satu keranjang. Satu keranjang itu. Ya, hati-hati kalau ada bitter selly. Hai bitter selly. Kamu akan diborong olehnya. Oke. Saya akan unboxing lagi yang lain. Unboxing ini nggak usah pakai casan. Yang penting pakai jajan. Terus pertanyaannya masih ada nih. Nggak ada banyak pertanyaan. Nanti kok yang lain tanyanya banyak, ini sedikit. Udah terlena. Udah terlena dengan produknya. Oke. Untuk kontennya, isi kandungan dari produknya, itu bisa dijelaskan? Ya, sebenarnya untuk produk-produknya itu kita pilihan ya, nggak sembarangan. Maksudnya kita kan beli terigu, beli margarin, beli susunya, itu kita pilih yang benar-benar udah ada legal edarnya. Seperti kalau kita PERT-nya ada halalnya gitu kan. Untuk abonnya juga sama, itu udah ada halal, udah komplit lah. Jadi kita menjaga kenyamanan pembeli, pelanggan mengkonsumsi produk kita. Selanjutnya untuk kan ada sayur-sayurnya juga ya. Kita memang tiap hari ke pasar nyari langsung dari pedagang itu sayuran segar ya. Seperti cabai merahnya atau bawang daunnya maupun wijennya. Jadi selain aman, produk kita itu bahan-bahannya memang kaya manfaat ya. Terus yang penting lagi tanpa pengawet. Oke, tanpa pengawet. Jadi kalau mau Rawas Floss Roll itu bisa dipastikan bahwa fresh di oven ya. Iya. Itu pasti seperti itu. Dan juga sudah identik dengan kemasannya pun sudah ada logonya, dan di sini sudah ada PIRT-nya, sudah ada izin ya, izin industri rumah tangga. Jadi sudah legal seperti itu. Dan tadi juga sudah disebutkan tentang pelayanannya bisa menjangkau untuk di rumah, acara-acara seperti syukuran, hajatan, buat oleh-oleh apalagi kan. Nggak usah bingung, untuk konsumsi, untuk oleh-oleh yang bisa dikonsumsi semua usia, ini cocok. Rawas Floss Roll. Rasanya, bahan dasarnya itu bisa dimakan oleh anak-anak ya. Teksturnya kan juga nggak keras, jadi yang aki-aki pun masih bisa. Betul. Untuk yang manual dan matic ya. Kalau manual kan bisa ngunyah ya. Kalau matic kan nggak ada giginya. Oh maaf ya. Itu bisa mengkonsumsi Floss Roll, bisa diemut gitu. Karena memang rotinya lembut. Dan daya tahannya itu 3 hari ya tadi ya. Disarankan hari ketiga. Tapi kayaknya saya juga makan ini nggak mungkin disimpan dulu. Nggak nahan. Nggak nahan. Wah, mau saya bongkar aja gitu.
Terus kalau untuk pasti banyak yang penasaran nih, eta hargana sabaraha coy, cina pasti gitu ya. Itu berapa harganya? Pasti masih terjangkau ya? Masih terjangkau. Nggak mesti harus berjuta-juta kan gitu. Masih terjangkau lah. Terus kan kita juga ada 2 pilihan ya. Kalau misalnya ini bisa pilih yang kecil gitu kan, kalau dirasa kemahalan. Tapi kalau keluarganya banyak ya mending yang besar aja. Oke, jadi biar ada pembanding nih. Jadi ini itu ukuran 5 piece. Ya, isi 5. Isi 5-nya udah besar bungkusnya. Dan ini yang isi 10 kan. Nih, ini kan badan saya, kepala saya besar kan. Ini tuh isi 10. Nah, ini isi 5. Jadi yang tadi disebutkan untuk kalau di rumahnya adalah jamaah haji ya cocok, ini banyak ya. Iya, keluarga besar. Banyak ya. Kalau ini yang single fighter ya jomblo-jomblo boleh lah makan ini. Kalau buat jomblo cocok. Bisa Cocok kenyang. Ya? Bisa kenyang ya? Gini, saya punya tips supaya kenyang. Iya. Pisahin dulu abonnya. Iya. Rotinya dimakan. Abonnya baru sama nasi. Kenyang. Oh iya. Saya pikir abonnya sama cari dulu temen. Ya itu salah satu tips dari ownernya Raos Floss Roll bagi para jomblo-jomblo holik yang mau menikmati produk ini cocok. Dan tadi alasannya kenapa produk ini menjadi produk unggulan tadi itu ya karena oleh-oleh gagal dapat oleh-oleh ya. Iya. Karena apa? Kita pengen ini jadi produk oleh-oleh khas dari Purwakarta yang bisa dinikmati oleh segala usia dengan produk yang bergizi dan halal tentunya. Oke, tentunya bergizi dan halal ini turut mencerdaskan anak bangsa ya. Iya. Kontennya, isinya berkualitas, belanjanya di pasar lokal. Lalu yang belanjanya bisa nasional. Iya. Ya, luar biasa. Kalau untuk peluang usaha, untuk membuka usaha yang sama, tadi udah diceritain tuh bisa kalau yang mau jadi reseller boleh ya, bisa, gitu bisa. bisa. Ada harga khusus untuk reseller. Ada harga khusus untuk reseller pastinya. Terus juga jangkauan resellernya sampai mana sih saat ini? Kalau saat ini sih masih ada di beberapa wilayah di Purwakarta ya. Oke, baik. Terus yang di luar kota itu ada juga yang Karawang sama Bekasi. Memang ada saudara di sana kan. Iya. Jadi dia udah menikmatin dulu, enak jadi ngejualin di tempatnya gitu. Oh iya. Jadi resellernya pun nggak ragu ya, karena pada saat mencoba tes untuk produknya yakin ya, langsung yakin. Jadi kebanyakan justru reseller itu awalnya konsumen. Mereka beli, cocok, terus bikin status di video kan di WA gitu. Teman-temannya pada pesan-pesan, terus dia jadi reseller gitu. Biasanya seperti itu. Menciptakan peluangnya melalui produknya itu sendiri ya. Iya. Produk bisa menceritakan, produk bisa meng-create peluang-peluang baru. Jadi untuk teman-teman produsen jangan ragu untuk meningkatkan kualitas ya, sama baik itu produk jasa atau produk yang lainnya gitu. Harus selalu improve ya. Terus menerima masukan. Kebetulan kita kan kalau untuk resep itu istri yang pegang ya, dia selalu mengotak-atik resep sampai ketemu sekarang ini. Tadinya nggak seperti ini, masih agak keras lah, masih agak, tapi diotak-atik. Kemudian untuk improve kemasan itu saya yang pegang ya. Ketika ikut seminar ada yang ngasih masukan, misalnya harus pakai logo. Tadinya itu kita seperti ini Kang. Kemasannya yang mana? Bukan seperti ini sih, pakai mika yang kotak itu. Pakai mika. Kita konsultasikan ke mentor tempat saya ikut seminar itu. Pak, ini produknya udah bagus, rasanya enak. Kalau Bapak pengen naik kelas, waktunya Bapak punya kemasan gitu kan. Makanya datanglah saya ke rumah kemasan. Luar biasa. Ngobrol sama Pak Kris, jadilah seperti ini gitu kan. Alhamdulillah. Purwakarta sudah ada rumah kemasan ya? Iya, rumahnya UMKM kalau yang untuk kemasan. Karena di rumah kemasan itu kan kita tidak hanya mencetak kemasan ya, tidak di tempat lain, tapi di rumah kemasan itu kita bisa sharing apapun dengan Pak Kris tentang bisnis. Tidak melulu cuman kemasannya, kita bisa minta pendapat tentang pemasaran, tentang keuangan, tentang apapun. Pokoknya enak lah di sini, sesuai namanya rumah gitu. Lalu untuk kemasan ini sudah berapa kali ganti sih? Ini mau ke cetak ketiga
mau ganti cover ini aja. Jadi kan kita terus belajar, terus menerima masukan ya. Kalau yang misalnya masukannya positif kita terima, kalau yang enggak ya maaf nggak bisa diterima gitu ya. Kalau yang positif aja yang kita bicarakan ya, mulai dari ini keterangan produk. Oh iya. Ini kan kita harus mencantumkan apa bahan-bahan, expired, kalau ada apa-apa kontaknya kemana, ada kadaluarsanya, ada kode produksi gitu kan. Terus mulai dari ini kontak kita medsos, varian rasa, terus yang sekarang ini PIRT, kita logo juga udah punya, tadinya belum pakai logo seperti ini ya, masih tulisan Raos aja. Raos aja. Itu juga bagian inovasi. Terus kemarin waktu terakhir ikut penyuluhan di Rumah Kreatif BUMN itu, salah satu mentornya ngasih masukan, ini gambarnya kurang kece. Oh iya. Masih pecah, terus temanya apa gitu ya. Iya. Karena ini hasil jepretan saya ya. Akhirnya karena saya juga pengen apa produk kemasannya itu bagus, tidak malu-maluin lah kalau jadi oleh-oleh. Ya kita cari fotografer profesional untuk ngambil gambarnya, untuk cetakan ketiga insya Allah lebih bagus. Kalau memang udah klik nanti ya istilahnya kan saya paten kan nggak akan ganti-ganti lagi, supaya pembeli kan nggak bingung ya. Kemasan kan identitas ya. Identitas. Gitu. Siap, mantep. Dan saya tuh dengar ada selentingan gosip, ada rumor, bahwa ada produk lagi selain produk Flosroll. Produk apa itu? Ya salah satunya tadi yang udah dicobain tuh Kokoreaan. Yang satu, yang pertama adalah Kokoreaan, yaitu garlic cream cheese, street foodnya Korea. Terus Kokoreaan Purwakarta. Ada apa lagi? Yang pastry itu yang banana milky pastry itu yang bentuknya pisang, terus ada taburan keju, coklat, yang bentuknya pisang. Terus ada juga julid, keju lilit. Oh, ada julid. Mana ulah julid? Gitu ya. Kamu keju lilit. Kue-kue basah yang lain. Dan kemudian ini kita juga terima pesanan snack box. Snack box. Snack boxnya yang meeting di kantor atau acara-acara organisasi, atau bisa ada yang donasi ke yatim piatu atau pengajian itu suka pesan juga. Oke, berat juga ya ini. Isinya padat. Berarti tadi yang diceritakan tentang bagi para kaum jomblo dimanapun berada, kalau mau makan Flosroll biar kenyang, rotinya dulu, abonnya pakai nasi ini, ternyata nasinya. Jadi ini nasinya coy, bukan di mana-mana ya. Oke, menunya berarti ada variasi menu ya? Ada. Jadi tergantung budget dari pembeli juga sih, kita menyesuaikan apa bisa didiskusikan budgetnya berapa, terus mau seperti apa isinya. Oke, gitu kan. Baik. Yang penting punya budget, bisa dibuatkan. Dan Raos Flosroll ini menerima masukan, menerima saran, dan diimprove, hasilnya kualitas dari produknya terus meningkat. Iya. Dan kalau kami siap menerima pemasukan. Ya. Masukan itu akan menimbulkan pemasukan ya. Iya, betul ya. Ada peningkatan di sana pasti. Kalau berbicara pemasukan itu semangat sekali itu. Ya. Saya makannya nanti di belakang layar aja. Oke, ada closing statement dari Mas Mujada? Closing statementnya simpel aja sih. Raos Flosroll, abon gulung istimewa, oleh-oleh istimewa Purwakarta. Istimewa. Purwakarta istimewa, luar biasa. Terima kasih banyak Flosroll, Raos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.